Yang tidak berkepentingan boleh di-mute ya. Baik, langsung akan saya mulai. Hari ini kita akan membahas terkait dengan investasi jangka pendek. Jadi investasi itu ada dua jenis, ada yang jangka panjang dan jangka pendek. Untuk yang jangka panjang, kita akan membahasnya di minggu depan. Nah, hari ini untuk investasi jangka pendek terlebih dahulu. Pengertian dan tujuannya, jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu terkait dengan pengertian dan tujuan. Jadi perusahaan dapat melakukan berbagai bentuk investasi, salah satunya adalah investasi pada sekuritas atau sering disebut dengan efek. Jadi untuk pengertian investasi sendiri yang sudah saya jelaskan di awal tadi, investasi merupakan penanaman modal saat ini dengan tujuan mendapatkan laba di masa yang akan datang. Oke, silahkan di-mute yang tidak berkepentingan, teman-teman. Kalau di sini bahasa depannya iya kan? Kakak, enggak saya iya. Oke. Oh iya. Adfang boleh di-mute dulu. Oke, kita lanjutkan penjelasan ya. Jadi perusahaan dapat melakukan berbagai bentuk investasi, salah satunya adalah investasi pada sekuritas yang sering disebut dengan efek. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin berinvestasi di bursa efek gitu ya. Jadi teman-teman tidak usah langsung datang ke Bursa Efek Indonesia. Karena apa? Ada yang namanya sekuritas yang akan menaungi investasi yang teman-teman berikan. Nah, namanya itu sekuritas gitu ya. Nah, sekuritas itu sekarang udah banyak macamnya. Jadi kalau teman-teman pernah dengar ada Mirai Sekuritas, ada BNI Sekuritas, ada BCA Sekuritas, ada Mandiri Sekuritas, banyak sekali sekuritas-sekuritas yang mendirikan gitu ya, mendirikan perusahaannya untuk memberikan jasa terkait dengan investasi. Jadi investasi itu juga macamnya ada banyak. Di sini dicontohkan ada sekuritas utang, ada sekuritas ekuitas, sekuritas utang itu kayak obligasi. Obligasi itu apa? Obligasi itu adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan untuk menghimpun dana dari masyarakat. Pun begitu dengan saham gitu ya, sekuritas ekuitas bentuknya itu adalah kepemilikan suatu perusahaan. Jadi kalau teman-teman memiliki sahamnya Unilever, berarti teman-teman memiliki kepemilikan atas perusahaan Unilever gitu ya. Kayaknya keren banget gitu ya kalau punya saham ya. Jadi kayak kita memiliki gitu ya, kita mempunyai hak milik terhadap Unilever gitu. Namun hak milik tersebut kan juga perlu diketahui ya, karena teman-teman mungkin hanya memiliki sekian juta, misalnya hanya 5 juta, berarti kan hanya berapa lembar saham. Nah, itu otomatis kepemilikannya hanya 0,0000 berapa persen gitu ya. Jadi kecil besarnya suatu kepemilikan itu tergantung dari berapa besar nominal yang kita investasikan ke perusahaan tersebut. Nah, tujuannya apa sih gitu ya untuk melakukan investasi. Jadi di sini ada 5 alasan perusahaan dalam melakukan investasi. Yang pertama adalah memanfaatkan dari kelebihan kas yang ada di perusahaan pada kegiatan operasionalnya. Jadi kelebihan kas tersebut dialokasikan untuk investasi. Nah, kegiatan operasional perusahaan itu kan tentu tidak hanya mengeluarkan uang, gitu ya. Juga akan menghasilkan uang dari penjualan produk yang perusahaan jual. Nah, sehingga pendapatan dari kegiatan operasional tersebut akan lagi diputar gitu ya, akan lagi dilakukan kegiatan operasional lagi. Cuman kan tidak akan semuanya. Kalau misalkan nanti pendapatannya 2 kali lipat gitu ya. Bisa jadi yang separuh dibuat kegiatan operasionalnya, yang separuh lagi nggak mungkin hanya disimpan gitu ya, harus kita putar lagi di instrumen yang lain misalnya. Jadi di sini perusahaan bisa mengalokasikan dananya yang tidak terpakai untuk kegiatan operasional dengan memanfaatkannya sebagai dana untuk yang diinvestasikan. Jadi dalam hal ini perusahaan harus memanfaatkan gitu ya kelebihan kasnya untuk dialokasikan untuk investasi. Nah, yang kedua terjaminnya kegiatan operasional perusahaan. Jadi di sini dalam artian mengantisipasi kekurangan dana
Ketika kekurangan dana, kita bisa menjual investasi yang kita punya gitu ya. Jadi di sini ketika perusahaan punya investasi, kegiatan operasionalnya akan lebih terjamin. Karena apa? Kalau misalnya kurang uangnya, bisa menjual investasi yang kita punya. Jadi di sana ada istilahnya adalah motif berjaga-jaga, karena kita tidak tahu ke depannya akan seperti apa. Ketika kita kekurangan uang, ya sudah kita masih punya tabungannya kita dalam bentuk investasi yang bisa kita jual sewaktu-waktu. Kemudian yang selanjutnya memperoleh pendapatan dari investasi sekuritas. Jadi pendapatan ya, jadi tentunya kalau kita investasi kan pengennya kita memperoleh pendapatan dari investasi yang sudah kita tanamkan gitu ya. Pendapatannya bisa macam-macam, kita harus melihat kepada apa sih yang kita investasikan. Misalnya saham berarti kita bisa dapat dividen dan juga capital gain gitu ya. Kemudian kalau misalkan perusahaan menginvestasikan uangnya ke instrumen obligasi berarti mendapatkan bunga obligasi. Jadi pendapatannya itu tergantung dari bentukannya apa yang diinvestasikan. Kalau saham ya bunga, kalau obligasi ya bunga, kalau saham ya bisa dividen, bisa capital gain. Dividen itu biasanya diberikan pada para pemegang saham pada 1 kali atau 2 kali dalam 1 periode atau dalam 1 tahun. Tuh, biasanya nilai dividen ini memang tidak terlalu besar dibandingkan dengan harga per lembar sahamnya. Kalau capital gain itu adalah selisih harga beli dan harga jual dari pembelian saham yang kita lakukan. Misalkan nih, teman-teman hari ini membeli sahamnya BCA, hari ini sahamnya BCA lagi turun, misalnya di harga 30.000. Teman-teman belinya 1 lot aja karena memang 1 lot aja kalau harga per lembarnya 30.000 kan harganya sudah 1 juta sendiri, 3 juta sendiri tuh. Sehingga teman-teman ya udahlah beli 1 lot dulu gitu ya, harga 3 juta karena harganya sekarang sedang 30.000 per lembarnya gitu ya. Kemudian ternyata seminggu lagi harganya naik tuh langsung melejit di 35.000. Nah, ini kan kesempatannya teman-teman ya untuk menjual karena nanti bisa mendapatkan capital gain gitu ya dari selisih harga jual dan harga beli yang lumayan gitu ya. Jadi seminggu aja sudah dapat 500.000 gitu ya. Misalkan seminggu lagi teman-teman jual, harganya di 35.000 lumayan, seminggu aja sudah dapat 500.000 itu misalkan, itu contoh dari capital gain. Selanjutnya selalu tersedianya bahan baku. Jadi ketika perusahaan itu membeli saham pada perusahaan pemasok gitu ya, mau nggak mau si perusahaan pemasok ya setidaknya sungkan lah ya, karena apa? Perusahaan kita punya sebagian saham di sana gitu ya. Nah, ya pasti akan sungkan kalau tidak memberi pasokan bahan baku gitu ya. Nah, salah satunya memang tujuan dari investasi itu seperti poin yang kelima, mengendalikan perusahaan lain. Nah, ini ada hubungannya dengan selalu tersedianya bahan baku. Kenapa? Misalkan perusahaan Bogasari dengan perusahaan Indofood gitu ya. Bogasari itu miliknya PT siapa ya? Saya lupa. Misalkan si Indofood kan selalu akan membutuhkan tepung terigu, gitu ya. Kemudian si perusahaan Bogasari ternyata menjual sahamnya. Nah, ternyata si Indofood gitu ya, karena memproduksi mie instan akan selalu butuh tepung terigu, maka cobalah membeli 50% dari keseluruhan saham yang ada di Bogasari. Nah, otomatis kalau misalkan kepemilikannya sudah besar, nggak mungkin sekali kalau Bogasari tidak akan tidak memasok bahan baku yaitu tepung terigu tadi kepada Indofood. Nah ini, mengendalikan perusahaan lain. Harus menguasai lebih dari 50% saham perusahaan yang pengen dikuasai gitu ya. Sama dengan perusahaan Jarum dan PT Jarum dan PT BCA gitu ya. BCA itu kan 80% sahamnya sudah dimiliki oleh PT Jarum. Itu kenapa CEO-nya adalah anaknya sih yang punya Jarum. Seperti itu. Ini adalah beberapa alasan dan juga tujuan perusahaan melakukan investasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke klasifikasi investasi sekuritas. Jadi ada 4 macamnya nanti investasi sekuritas ini. Yang pertama adalah sekuritas yang memiliki, sekuritas yang dimiliki sampai dengan jatuh tempo. Atau dalam kata lain,
bisa disebut held to maturity sekuritas gitu ya. Securities, jadi sekuritas di sini contohnya sekuritas utang atau obligasi. Jadi sekuritas yang dimiliki sampai dengan jatuh tempo. Nah, di sini saya contohkan kalau teman-teman pernah dengar namanya SBR atau Saving Bond Retail yang diterbitkan oleh pemerintah. Jadi pemerintah itu tidak hanya perusahaan ya yang bisa menjual obligasi, pemerintah juga bisa karena ternyata pemerintah itu juga butuh uang. Jadi salah satu sumber gitu ya. Selain dari pajak, pemerintah juga bisa menghimpun dana dari masyarakat dengan menjual yang namanya obligasi. Nah, bentuknya bisa macam-macam namanya, ada ORI, ada SBR, ada ST, dan macam-macam lagi gitu ya. Nah, salah satunya saya contohkan ke teman-teman ada SBR Saving Bond Retail, yang mana Saving Bond Retail ini adalah salah satu obligasi yang dijual oleh pemerintah. Jangkanya lumayan panjang kita nunggunya gitu ya, kalau kita misalkan beli si SBR itu tadi. Pengalaman saya, uang yang saya berikan ke pemerintah itu gitu ya, yang saya berikan ke pemerintah untuk membeli surat utang si negara ini gitu ya, negara kita tercinta, itu akan di-hold selama 2 tahun gitu. Dan setiap bulannya saya akan mendapatkan pendapatan bunga dari si SBR yang saya beli itu sendiri. Dan itu besarnya tergantung dari seberapa besar kita membeli si SBR-nya. Jadi kalau pengalaman saya kemarin beli SBR itu negara menjualnya sampai dengan 3M. Cuman kita bisa membelinya mulai dari 1 juta, kelipatan 1 juta dan seterusnya gitu. Kemudian yang selanjutnya sekuritas yang tersedia untuk dijual atau dalam kata lain available for sale securities. Jadi di sini tidak ada jatuh tempo, kemudian tidak diperdagangkan atau ditradingkan. Kemudian contohnya adalah sekuritas utang obligasi, bisa juga jangka panjang ataupun jangka pendek. Nah, di sini akan dijual saat perusahaan butuh uang. Jadi ini adalah jadi ini adalah salah satu sekuritas yang bisa dijual sewaktu-waktu gitu ya. Kalau misalkan kayak obligasi yang saya contohkan SBR tadi, karena memang dia jangka panjang, dia tidak bisa diperjualbelikan. Jadi dia hanya bisa di-hold gitu ya, sampai dengan jangka waktunya datang gitu ya, sampai dengan 2 tahun misalkan contoh saya tadi. Ya, yang ini sekarang sekuritasnya bisa dijual sewaktu-waktu gitu ya. Jadi obligasi itu juga ada yang bisa ditradingkan. Jadi tidak ada jatuh temponya gitu ya. Contohnya obligasi yang bisa ditradingkan biasanya teman-teman bisa masuk ke salah satu platform gitu ya. Di antaranya ada iPod kalau teman-teman pernah dengar, ada Mirai gitu ya. iPod itu punyanya Indo Premier. Kemudian kalau misalkan punyanya BNI Sekuritas itu ada Beyond. Nah, di sana teman-teman bisa membeli surat utang gitu ya. Surat utang yang dijual di sana sama sekuritas tersebut dan itu bisa teman-teman perjualbelikan tanpa ada jatuh temponya. Jadi sengaja supaya bisa melakukan biar bisa istilahnya me, mencairkan uang dalam jangka waktu dekat gitu ya, tidak harus di hold kayak SBR tadi. Jadi tersedia untuk dijual atau available for sale securities. Nah, yang ketiga di sini ada sekuritas yang diperdagangkan atau trading securities. Jadi bisa diperjualbelikan dalam waktu dekat atau jangka pendek. Contohnya ada juga obligasi, saham dengan tujuan mendapatkan capital gain dan juga dividen. Cuman kalau untuk sekuritas yang dapat diperdagangkan ini, contoh lebih jelasnya adalah terkait dengan saham yang bisa ditradingkan dalam jangka pendek. Misalkan seperti yang saya contohkan tadi, teman-teman beli
sahamnya BCA misalkan 1 lot dulu gitu ya. Kemudian seminggu lagi gitu ya, kan jangka pendek tuh seminggu. Seminggu lagi teman-teman jual karena apa? Ternyata bisa mendapatkan capital gain sebesar 500.000 dalam jangka waktu hanya seminggu. Nah, juga bisa teman-teman dapatkan yang namanya dividen. Nah, misalkan kayak yang bulan apa kemarin, akhir Maret kemarin kalau nggak akhir Maret ya awal April ya, si BCA membagikan dividennya sebesar Rp50. Nah, memang kan jauh ya dari harga per lembar sahamnya. Cuman kan tinggal kita kalikan saja ke berapa besar gitu ya, berapa besar lembar saham yang dimiliki setiap pemegang saham. Kemudian sekuritas yang terakhir yang bertujuan untuk mengendalikan perusahaan lain. Nah, ini tentunya harus memiliki kepemilikan saham di atas 50%. Kayak si PT Jarum tadi. Dia memiliki 80% sahamnya milik BCA. Jadi BCA sekarang itu sudah menjadi kepemilikannya si PT Jarum, seperti itu. Tujuannya adalah menggabungkan kedua perusahaan. Bisa perusahaannya linear, kayak Indofood dengan Bogasari, bisa juga tidak linear, kayak Jarum sama BCA. Kalau linear kan hulu ke hilir gitu ya. Jadi misalkan butuhnya bahan bakunya apa, yaitu yang akan dikuasai. Tapi kalau kayak BCA dan Jarum kan beda ya, rokok dan juga jasa perbankan. Karena mungkin Jarum melihatnya BCA itu performanya bagus, gitu ya, pelayanannya baik, dan nanti jangka panjangnya juga bagus, gitu. Nah, di sini kita lebih mendalam lagi membahas terkait dengan investasi jangka pendek. Jadi investasi jangka pendek ini investasi yang bersifat sementara atau kurang dari 1 periode ya, sorry typo, kurang dari 1 periode akuntansi. 1 periode akuntansi itu adalah 1 tahun ya, jadi kurang dari 1 tahun untuk investasi jangka pendek dan segera dapat dicairkan, tipe lagi nih, dan segera dapat dicairkan apabila perusahaan membutuhkan kas. Jadi contohnya ini bisa dari investasi saham ya yang jangka pendek, karena di sini membahasnya tentang investasi jangka pendek. Obligasi pun juga ada yang jangka pendek, cuman lebih jarang karena lebih banyak obligasi itu jangka panjang minimal 2 tahun. Gitu. Di sini karakteristik investasi jangka pendek yang pertama mempunyai pasar yang dapat diperjualbelikan dengan segera. Kayak contohnya tadi, gitu ya, ada saham, ada beberapa obligasi dan juga kalau teman-teman pernah dengar ada yang namanya reksadana. Jadi reksadana juga masuk di investasi jangka pendek. Cuman kalau kita judulnya investasi, kalau bisa itu jangka panjang, karena pengennya kan investasi itu mendapat pengembalian di masa yang akan datang itu lebih besar gitu ya. Kemudian dimaksudkan untuk dijual kembali dalam jangka waktu dekat apabila terdapat kebutuhan kas atau kegiatan normal perusahaan. Nah, ketika ada sewaktu-waktu butuh uang, bisa segera dicairkan untuk menutupi kekurangan dari uang yang akan diputar untuk kegiatan operasional perusahaan. Kemudian yang 3, tidak dimaksudkan untuk menguasai karena memang jangkanya pendek ya. Jadi tidak dimaksudkan untuk menguasai dalam artian ya yang dibeli memang tidak terlalu besar, tidak terlalu banyak dan akan diambil kembali istilahnya gitu. Karena ketika sewaktu-waktu butuh, ya investasi jangka pendek ini yang bisa dijadikan pegangan oleh perusahaan ketika butuh uang. Jadi ini adalah karakteristik investasi jangka pendek yang kita bahas pada hari ini. Oke, di sini kita lanjut ke perhitungan-perhitungan dan contoh kasus terkait dengan investasi jangka pendek. Tentunya yang akan dibahas di sini adalah terkait dengan obligasi dan saham, karena mungkin si pembuat buku yang kita jadikan acuan ini belum mengenal atau belum menggunakan reksadana kali ya, karena reksadana itu juga ada sebetulnya yang bisa digunakan untuk investasi jangka pendek. Nah, di sini dicontohkan PT apa nih?
PT Samudra Sekawan membeli 50 lembar obligasi. Obligasinya sih PT Arta Prima dengan nilai nominal 5 juta rupiah per lembar. Jadi obligasi ini dibeli dengan kurs 98% dan bunga 18%. Dan dibayar setiap semester atau tiap 1 Mei dan 1 November. Kalau semesteran itu 2 kali dalam 1 tahun ya. Kalau triwulanan baru berapa? Triwulanan 4 kali berarti dalam setahun ya. Kemudian biaya-biaya yang dikeluarkan adalah komisi broker, pajak, dan biaya administrasi. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan perhitungan. Yang pertama, kita harus tahu dulu harga kurs obligasinya berapa. Tentunya harganya gitu ya dikalikan dengan kurs beli, kemudian dikalikan dengan banyak lembarnya dan dikalikan dengan harga per lembarnya. Sehingga ketemu 245 juta untuk harga obligasinya, termasuk dengan kursnya, termasuk dengan berapa lembarnya gitu ya. Kemudian kita harus menambahkan dengan biaya broker. Gitu ya, biaya komisi broker, pajak dan juga administrasi kita masukkan. Kemudian biaya perolehan ekuitas utangnya atau obligasinya setelah ditotal dari harga kurs obligasi dan juga ditambahkan dengan biaya komisi broker dan lain-lain itu, kita tambahkan juga dengan bunga yang harus kita bayarkan ya sebesar 18%. Nah, di situ kita kalikan dengan 1/12 karena memang di sini dibayarkan tiap semester, tiap bulan Mei dan November. Jadi hitungannya tetap dibagi 12 ya, hitungannya tetap ke arah bulanan gitu ya, karena dibagi dengan 12. Kemudian dikalikan dengan 250 juta gitu ya. 250 juta ini adalah untuk mengetahui bunga dari bunganya si obligasi ini. Kemudian jumlah yang harus dibayar adalah sebesar berapa tuh? 249.975.000. Nah, kenapa bunga berjalannya dikalikan dengan 250? Karena karena apa namanya si obligasi harga awalnya adalah 250 juta gitu ya sebelum dikalikan dengan harga kurs obligasinya. Jadi jumlah yang harus dibayar adalah sekian. Nah, untuk melakukan pencatatannya adalah investasi jangka pendek investasi jangka pendek dan piutang bunga obligasi pada kas. Nah, besarannya teman-teman bisa lihat di sini. Justifikasinya adalah membeli 50 lembar obligasi PT Arta Prima. Oke, kita lanjut ke piutang dan pendapatan bunga obligasi. Di sini dicontohkan PT Samudra Sekawan harus membuat jurnal penyesuaian untuk mengakui pendapatan bunga yang sudah menjadi haknya selama 2 bulan, yaitu bulan November dan Desember. Nah, di sini teman-teman hanya perlu mengetahui berapa jumlah pendapatan bunga yang harus diterima gitu ya. Dan juga melakukan pencatatan sebagai berikut gitu ya, piutang bunga obligasi pada pendapatan bunga obligasi. Jadi pendapatannya selama 2 bulan adalah sekian. Jadi 2/12 karena pendapatan selama 2 bulan ya, kan bulanan kita pakainya per 12. Dikalikan dengan besar bunga dan nilai obligasinya. Justifikasinya adalah pengakuan bunga obligasi yang harus diterima. Nah, ini terkait dengan perolehan sekuritas saham. Kalau tadi sudah membahas tentang obligasi, sekarang membahas tentang sekuritas saham. Jadi di sini contohnya teman-teman bisa baca semuanya ya. Diketahuinya ini 50 lembar sahamnya, 50.000 lembar sahamnya, harga per saham sekian, kursnya sekian, dan biaya-biaya yang lain-lain sekian. Sama caranya teman-teman harus melakukan perhitungan terlebih dahulu, kursnya ditambahkan dengan biaya-biaya, dan diketahui jumlah harga sahamnya berapa. Nah, kalau saham kita kan tunai ya belinya atau bayarnya tunai, sehingga langsung investasi jangka pendek pada saham,
pada kas gitu ya, karena langsung mengurangi dari kas sebesar dari biaya perolehan si saham tersebut. Nah, ini penerimaan dividen dari kas gitu ya. Jadi biasanya di soal seperti ini, sehingga teman-teman lebih mudah menghitung berapa sih dividennya yang didapatkan gitu ya. Sehingga untuk pencatatannya sederhana juga, piutang dividen pada pendapatan dividen seperti ini. Nih, RUPS itu apa? Rapat Umum Pemegang Saham. Biasanya kalau perusahaan mengadakan RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham, selalu akan di dalam rapat itu mengumumkan dan menetapkan terkait dengan pembagian dividen kepada para pemegang sahamnya, gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat kan Rp25 saja ya, padahal harga per lembar sahamnya tadi berapa, gitu ya. Memang lebih kecil daripada harga saham itu sendiri. Gitu. Nah, di sini ada penjualan investasi jangka pendek. Di sini diketahui perhitungan sebagai berikut. Jadi biasanya diketahui ya harga kurs berapa, kemudian per lembar obligasinya berapa, kemudian biaya-biaya yang lain misalnya komisi broker dan lain-lain itu berapa, sehingga nanti kita bisa menemukan penjualan bersihnya berapa gitu ya. Harga perolehannya juga berapa, sehingga ketika kita melakukan penjualan baik obligasi maupun saham, bisa menentukan berapa sih laba yang kita peroleh dari penjualan si obligasi maupun si saham itu sendiri. Kalau teman-teman perhatikan di sini, ini adalah harga kurs gitu ya. Sebetulnya tidak selalu ketika kita membeli obligasi maupun saham ada yang namanya harga kurs, cuman dicontohkan dalam buku ini adalah seperti ini. Mungkin kalau misalkan yang beli adalah perusahaan besar, maka ada yang namanya harga kurs. Tapi kalau misalkan contoh kasus atau pengalaman saya sendiri ketika membeli obligasi maupun saham, tidak ada yang namanya harga kurs. Yang ada hanyalah harga per lembar sahamnya berapa atau harga obligasinya sebesar apa. Kemudian kalau harga obligasi itu ya pengennya beli berapa juta gitu ya. Misalkan karena punyanya 3 juta ya udah beli 3 juta dan akan di-hold selama 2 tahun misalkan. Nah, nanti pendapatan bunganya berapa persen? Nah, nanti itu akan diberitahu. Misalkan pendapatan bunganya reverse repo rate gitu ya. Jadi tergantung besar kecilnya atau naik turunnya dari si bunga SBI, bunga suku Bank Indonesia. Suku bunga Bank Indonesia. Nah, nanti misalkan ada patokan terendahnya 7% misalkan per tahun. Nah, nanti ketika suku bunga banknya turun, kupon atau bunga yang kita dapatkan tetap sekitar 7% itu adalah batas bawahnya. Kalau misalkan bunga banknya kita sedang tinggi 8%, nah akan mengikuti SBI itu tadi. Itu keuntungan dari pemiliki obligasi. Kalau misalkan saham, kita belinya ya taunya harga per lembar. Nah, satu lot nanti kan kita belinya berapa lot gitu ya kalau untuk saham. Nah, nanti dikalikan berapa lot yang kita beli. Satu lot itu adalah 100 lembar. Misalkan tadi membeli satu lotnya si BCA, karena akan dikalikan dengan 100 lembar, sehingga satu lotnya harganya 3 juta. Nah, itu biasanya yang diketahui hanya seperti itu kalau pengalaman saya pribadi terkait dengan jual beli saham. Nah, nanti jualnya ya tergantung dengan harga yang saat itu terjadi. Misalkan kalau sedang harga di 35.000 berarti nanti teman-teman bisa mendapatkan uang pengembalian sebesar 3.500.000 satu lotnya. Nah, seperti itu dari pengalaman yang saya miliki. Karena apa? Saya trading sendiri atau saya melakukan jual belinya sendiri, tidak menggunakan broker ataupun lain-lain. Jadi tidak ada biaya broker, pajak, administrasi. Nah, mungkin kalau administrasi di saham ini ada setiap sekuritas itu berbeda. Kalau misalkan Beyond gitu ya, biaya administrasinya untuk jual kalau nggak salah 13% atau 0,13% gitu ya. Kalau nggak salah jualnya adalah 0,27% dan setiap sekuritas itu berbeda. Ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Jadi ada yang namanya biaya administrasi untuk transaksi jual maupun transaksi beli. Sehingga teman-teman harus punya patokan akan menjual harga sahamnya di harga berapa supaya nanti bisa menutupi dari transaksi jual maupun beli yang dilakukan. Jadi di sini sekian dari presentasi saya gitu ya, penjelasan saya hari ini.
Silahkan kalau teman-teman ada pertanyaan.